Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan melakukan observasi tentang mengenai perbandingan dua sekolah sekaligus. Yang pertama kami melakukan perbandingan di NTS dan yang kedua kami melakukan perbandingan di pondok pesantren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, nama saya Eki Riansah dan rekan saya Muhammad Hendra dan teman-teman saya di belakang. Nah, saya dari kampus Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi, Prodi Pendidikan Agama Islam, melakukan survei untuk memenuhi tugas ujian tengah semester. Mohon izin Bapak untuk wawancaranya seputar keadaan dan proses pembelajaran di sekolah ini. Nah, mungkin kami minta waktunya kepada Bapak 6 sampai 7 menit lah gitu Pak. Nah, mungkin atas pertanyaan-pertanyaan ini mungkin disampaikan oleh rekan saya. Baiklah Pak, untuk pertanyaan yang pertama itu adalah, bolehkah saya tahu kurikulum yang sedang digunakan di sekolah ini Pak? Kurikulum itu yang kami pakai ini untuk sementara ini dua. Yang pertama K13 itu untuk kelas 9, kemudian yang 78 itu kurikulum merdeka. Baiklah Pak, untuk pertanyaan yang kedua yaitu, apa tujuan utama sekolah ini dalam membina peserta didik Pak? Tujuan utamanya yaitu agar peserta didik bisa mengubah karakter mereka ya. Jadi mungkin karakter yang untuk minat belajar lah itu. Mungkin dari awalnya mereka kurang minat belajar, jadi binaan kami itu supaya bisa minat belajarnya lebih tinggi. Untuk pertanyaan yang ketiga, visi dan misi sekolah ini itu apa Pak? Meningkatkan akhlakul karimah. Karimah para siswa Pak. Iya. Untuk pertanyaan yang selanjutnya, bagaimana sistem pembiayaan di sekolah ini? Apakah ada bantuan dan dari pemerintah atau swasta Pak? Untuk pembiayaannya kami itu dari dana BOS. Kemudian itu dari komite ada juga, cuma yang mengelolanya memang komite. Jadi kekurangan itu kami serahkan ke komite. Kami tidak terlibat di situ. Seperti ada kekurangan pembangunan atau buat WC, kami serahkan ke komite. Jadi komite yang menentukan semuanya, berapa jumlah mereka iurannya dan mau dibangunkan apa mereka yang kami cuma melaporkan kekurangan kami yang di sini. Baiklah Pak, untuk pertanyaan selanjutnya, berapa jumlah siswa saat ini dan berapa rombongan belajar yang ada di sekolah ini? Jumlah siswa 131, untuk rombel 5 rombel. Untuk pertanyaan yang ketiga, berapa jumlah guru yang aktif mengajar di sekolah ini dan bagaimana latar belakang guru tersebut Pak? Untuk jumlah keseluruhannya 19 guru. Itu terdiri dari yang PNS 3 orang, yang honor honor sertifikasi 2 orang, sisanya itu honor komite yang dibayarkan juga diambil dari dana BOS. Kemudian ada juga guru yang kekurangan jam di sekolah lain, menambah jam di sini. Jadi kan Pak, telah disampaikan nih di kawan-kawan kami tadi tentang kurikulum belajar. Di sini menggunakan K13 dan KTSP Pak ya. Iya. KTSP terus tujuan sekolah, K13 dan kurikulum Merdeka Belajar ya Pak ya. Tentang tujuan sekolah, visi dan misi sekolah, dan pembiayaan keadaan peserta didik serta keadaan jumlah guru. Nah, selanjutnya Pak, gimana sih tentang, mungkin kan di sini kalau saya lihat dari tadi MTS cuma 1 di sini ya Pak. Iya. Nah, gimana sih Pak tentang sejarah sekolah ini? Boleh diceritakan sedikit Pak tentang sejarah berdirinya sekolah ini? Gimana sih perjuangan para mungkin orang-orang kampung di sini dulu tentang menggunakan sejarah sekolah ini gitu? Untuk sejarah itu dari tahun 2002
kebetulan saya itu termasuk tokoh Pelopor lah, pendiri ya. ya, pelopor pendirinya. Alhamdulillah satu-satunya yang masih ngajar di sini saya sendiri kan. Yang lain mungkin sudah ada yang PNS keluar, ada yang sudah pensiun juga kan. Jadi dari tahun 2002, tepatnya itu tanggal 15 Mei 2002, tahun 2002 itu berembuk lah kami. Pak tokoh juga sudah menghadap ke aparat desa dan tokoh masyarakat untuk mendirikan madrasah ini. Yaitu pertama memang kami numpang di madrasah sore, itu ada madrasah ibtidaiyah dulu kan, numpang di situ. Dan itu tahun 2002 itu baru perencanaan, 2003 kami baru buka, Juni 2003 kan, baru buka penerimaan siswa baru. Dan juga tenaga pendidiknya kami ambil dari penduduk setempat. Penduduk ini yang pemuda-pemuda yang memang mereka tamatan S1 semua kan. Iya. Terusnya didukung juga oleh masyarakat, sedangkan biayanya masih biaya mandiri kami, belum SPP Pak itu ya. masih SPP. Itu siswa pertamanya itu saya ingat masih jumlah pertama itu 20 siswa. Itu yang kami jalankan sehingga tahun 2000 berapa baru ada dana BOS, baru agak ringan dikit beban kami. Terus saya cuma di awal tuh saya baru 1 tahun honor di entas ini, ada ikut tes lulus di Batanghari kan, jadi di Batanghari. Jadi tahun 2008 baru saya balik lagi ke sini kan. Itu mungkin tentang mengenai sejarah sekolah ini, tentang bagaimana berdirinya sekolah ini dan dipelopor oleh, dan bahkan Bapak salah satu pelopor dari sekolah ini, mungkin begitu ya Pak. Nah kan kalau kita mengetahui Pak tentang bagaimana pergantiannya presiden 5 tahun sekali, pergantian presiden juga bergantinya menteri pendidikan gitu kan. Nah kalau kita ini kan di bawah Kemenak ya Pak. Iya. Nah di bawah Kemenak. Nah gimana sih Pak tentang pengaruh pergantian kurikulum? Ada dulu KTSP seperti K13, sekarang bahkan kurikulum Merdeka Belajar. Nah menurut Bapak bagaimana pengaruh pergantian kurikulum terhadap proses pembelajaran di sekolah? Nah kan kalau kita mengetahui tentang sekolah ini baru mau masuk kurikulum yang baru, 5 tahun selanjutnya baru mau bagus, sudah digantikan lagi. Nah menurut Bapak Kalau gimana nih Pak? kurikulum itu sebenarnya itu jangan sering diganti gitu. Tentunya kita ada tuh visi dan misi gitu. Nah saya ingin bertanya visi dan misi apa yang ditawarkan di sekolah ini gitu, atau di pondok ini gitu. Visi kita yang pertama kita mencari relasi juga ya. Kita mencari relasi bagaimana kita bisa yang pertama kita akan mengutamakan pengajar atau pendidik, tenaga pendidiknya yang memiliki kemampuan di bidang itu. Nah, kalau kita tidak memiliki pengajar yang tidak memiliki kemampuan di bidang misalnya paham dengan hausorok tentang kita, maka tujuan kita yang ingin menciptakan generasi Qurani tadi itu maka tidak akan tercapai. Salah satunya kita dari gurunya kita siapkan, terus dari tenaga pendidik kita memang kita pilih guru-guru atau ustadz dan ustazah yang memang berkecimpung di bidang itu tersebut. Biar anak-anak itu bisa juga mempelajari bisa membaca kitab ini. Oke, Ustaz. Untuk pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana sistem pembiayaan di sekolah ini? Apakah ada bantuan dari pemerintah atau swasta? Nah, kalau untuk terkait dengan pembiayaan di sekolah ini, yang jelas kita merupakan yayasan ya. Yayasan itu adalah suatu wadah. Nah, wadah itulah nanti yang akan menaungi pembiayaan juga dari keluarkan juga untuk terkait mereka konsumsi mereka selama di sini. Kalau untuk terkait dari pemerintah sejauh ini kita belum ada ya Bang ya, bantuan dari pemerintah ya. Kalau misalnya kayak BOS, dana BOS kita nggak ada ya. Jadi gitu ini kan Salati ataupun lembaga dari kita buat proposal. Sudah yang tiga kalau itulah SPP anak-anak sudah iuran wajib. Jadi 3 sumber untuk itu. Itulah kalau masalah biaya proposal tadi kan kalau dia tidak mengikat dulu nanti jadi instansi pemerintah atau swasta. Itulah 3 macam. Jadi itu tentang iuran
SPP lah saja, tidak di bawah naungan Kemenak gitu. Kalau Sumber, kalau kita Itu keadaan peserta didik gitu. Berapa sih jumlah siswa atau peserta didik pada saat ini gitu? Untuk kita kebetulan pondok kita juga baru berdiri selama 2 tahun ini ya, 2 tahun ini, dan jumlah peserta didik kita 21 orang, 23 orang. Jumlah peserta didik kita 23 orang ya. Baik, Rata. Untuk selanjutnya adalah keadaan dan jumlah guru yang mengajar di sini dan latar belakang guru tersebut, Pak. Kalau jumlah guru ada kalau guru itu 17 orang. Iya, 17 ya. Nah, Cuma yang pasti guru itu kan ada mudir, ada Iya. penabir, sudah ada kepala sekolah, ada wakil kepala sekolah, ada bendahara, ada TU, itulah. Lain-lain itu guru bebas lah mata pelajaran. dan guru-gurunya seperti yang di awal tadi kan, kita guru-gurunya memang yang berkecimpung di bidang itu. Misalnya kita ambil alumni yang mereka pernah belajar kitab kuning, mereka sudah sampai selesai itu, dan mereka juga sudah memahami hal-hal itu, dan ustadz-ustadz yang memang punya kemampuan di bidang itu. Atau mungkin selanjutnya Ustaz tentang mengenai sejarah sekolah gitu. Nah kita boleh diceritakan sedikit tentang sejarah berdirinya sekolah ini Pak? Itu kembali ke pimpinan yayasan ya. Sekolah, sejarah sekolah. Jadi kalau kami ini kan pondok pesantren ini kan awalnya kan memang perkumpulan pengajian, wadah pengajian. Jadi pengajian, ada kelompok-kelompok pengajian. Jadi berkumpullah di wadah, jadi di wadah pengajian. Jadi kalau kita nengok di yayasan, kita misalnya nak borong jadi pemborong, kita harus buat CP, PT. Kalau kita misalnya nak nyalek, kita harus dibawa naungan partai. Kalau kita nak buat lembaga pendidikan, menaungi kegiatan sosial masyarakat, seperti amil zakat, kurban dan segala, jadi panitia kurban. Itulah awalnya. Jadi kita nih memang awalnya sejarahnya itu memang perkumpulan dari majelis taklim dari berbagai macam latar belakang pendidikan. Jadi bersatu, ada yang memang sarjana agama, ada yang sarjana hukum, ada yang sarjana. Menurut Bapak-bapak sendiri tentang bagaimana seringnya pergantian kurikulum gitu. Tentang bagaimana kalau kita ganti Kemenak, ganti lagi kurikulumnya gitu. Nah macam mana sekolah ini menyikapi tentang pergantian kurikulum itu gitu? Kalau untuk kurikulum itu ya kita memang ada kurikulum merdeka seperti itu, terus kembali lagi ke kurikulum yang lama. Tapi kalau kita tetap mengacu di dalam tauhid, dia tetap berpegang teguh dengan kurikulum yang ada ya, Ustazah ya. Jadi kita nggak terlalu mengikuti yang ada di sana di pemerintah. Mana pengaruh media sosial kan, kalau kami meneliti juga di tempat lain itu tentang macam MTS atau SMP kan itu pulang balik gitu. Nah jadi kalau untuk di sini kan kita tahu bahwasannya pesantren tidak boleh bawa handphone mungkin ya. Nah jadi kalau bagaimana sih dampak bagi para siswa tersebut ketika tidak menggunakan teknologi seperti handphone misalnya? Terkait dengan penggunaan teknologi, memang kita kalau pesantren tidak memperbolehkan anak-anak untuk membawa handphone, alat-alat komunikasi seperti itu. Kita cuma memberikan kesempatan kepada mereka ketika ada kebutuhan yang ingin menghubungi orang tuanya melalui ustadz dan ustazah yang ada di sini. Nah, kalau terkait dengan pengaruhnya mereka atau efek dari mereka yang tidak mengenal teknologi, kami rasa mereka juga akan diperkenalkan melalui tayangan-tayangan atau penampilan-penampilan apa, dan juga mereka sudah tetap akan tahu terkait perkembangan teknologi tersebut. Sekolah ini tawarkan untuk para siswa untuk nantinya masuk ke dunia mungkin entah itu pekerjaan, apakah dididik memang harus menjadi ustadz gitu atau menjadi ustazah gitu atau bagaimana? Baik, terima kasih. Terkait dengan yang kita tawarkan kepada santri, yang jelas ini kita masih di tingkat SMP ya. Jadi tingkat SMP itu tingkat dasar mereka untuk tingkat awal
untuk mereka mengenal dunia keagamaan mereka. Nah, terkait dengan apa yang kita tawarkan dan nantinya seperti apa mereka akan masuk ke dunia kerja dan lain sebagainya. Yang jelas kita di sini membentuk karakter anak itu yang berakhlak dulu. Ketika mereka mempunyai akhlak yang baik, mereka mempunyai kemampuan untuk berkomunikasi, mereka mempunyai talent di bidang yang lain. Baiklah teman-teman sekalian, itulah tadi hasil wawancara kami dari 2 sekolah sekaligus. Nah, kami mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang telah sedia menonton video kami, yang telah memberikan saran kepada kami. Tentunya kami mengucapkan terima kasih dan memohon maaf apabila banyak terdapat kesalahan di dalam pembuatan video kami. Kami dari kelompok 8 mengucapkan terima kasih dan memohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, 1, 2